Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Traveling Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Sosok manusia tua berambut putih tersenyum dan menatap semua orang di bawah sambil tetap melayang di langit. Dari penampilannya, secara mengejutkan dia adalah tetua pertama Su Qian dari Akademi Dalam. Hehe, jadi pertunjukan serunya sebenarnya ada di sini. Aku yang dulu hampir melewatkannya. Su Qian tersenyum turun dari langit. Dia berhenti di samping kelompok Xiaoyan. Kejutan muncul di matanya saat dia melihat Han Feng. Tidak disangka kamu belum mati dan juga berhasil menembus kelas Douzong. Ini sungguh mengejutkan. Ini semua juga berkat kalian semua. Ekspresi Han Feng gelap dan dingin. Hatinya sedikit tenggelam. Kemunculan Su Qian yang tiba-tiba membuatnya agak lengah. Dia jelas menyadari kekuatan pihak lain. Meskipun dia saat ini tidak lagi takut pada Su Qian dalam pertarungan 1 lawan 1, pihak lain juga memiliki wanita misterius Douzong yang tidak diketahui asal-usulnya. Jika kedua elit Douzong ini bergandengan tangan, bahkan banyak orang dari lembah api iblis akan merasa cukup sulit untuk melawan mereka. Apalagi pihak lain masih memiliki keberadaan Xiaoyan. Han Feng mungkin memiliki kebencian yang ekstrim dari juniornya, tapi dia juga dengan jelas menyadari di dalam hatinya bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan bertarung yang jauh melebihi levelnya. Saat itu, ketika yang terakhir masih menjadi ahli Douwang, orang ini mampu melukainya dengan serius. Seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong. Sekarang, Xiaoyan telah maju ke Douwang. Kekuatan bertarungnya seharusnya meningkat pesat. Dengan situasi hari ini, kemungkinan besar lembah api iblisnya sendiri akan kesulitan untuk unggul dalam pertempuran ini. Jika aku bisa membunuhmu sekali, secara alami aku akan bisa membunuhmu lagi. Oleh karena itu, Anda tidak perlu bertindak seperti penjahat yang memegang kendali. Xiaoyan melirik Han Feng dan Su Qian sebelum tertawa mengejek. Ekspresi Han Feng sekali lagi menjadi lebih gelap dan serius. Tinju di balik lengan bajunya berderit keras, niat membunuh yang kuat muncul dari tubuhnya. Kemunculan Su Qian juga menyebabkan wajah Mo Tianxing dan Ying San tua sedikit berubah. Tidak ada seorang pun yang berani dengan mudahnya meremehkan elit Douzong. Hal ini terutama terjadi dalam situasi di mana segala sesuatunya didefinisikan dengan jelas. Penatua pertama, mengapa kamu datang? Bagaimana dengan masalah di sana? Keganasan di wajah Xiaoyan telah hilang sama sekali. Sebelumnya Han Feng telah menghabiskan banyak upaya untuk membuat marah Xiaoyan, tapi dia meremehkan kekuatan mental Xiaoyan. Setelah mengalami kemarahan awal, niat membunuh yang mendalam secara bertahap ditekan jauh di dalam hatinya. Dia tidak membiarkan emosinya mengganggu penalarannya. Avatar spiritual itu telah menghilang. Oleh karena itu, saya telah mengikuti tanda-tanda yang Anda tinggalkan untuk datang. Xiao Li dan yang lainnya akan segera tiba. Tatapan Su Qian beralih ke Ying San tua di Kol saat dia mengerutkan kening dan berbicara. Lenyap, Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera beralih ke Ying San tua. Yang bisa dia dengar hanyalah tawa dingin sebelum kaki orang tersebut menginjak tanah dengan keras. Air mancur berwarna abu-abu muncul dari tanah. Segera, kekuatan spiritual yang tak terlihat keluar darinya dengan cara yang seperti kilat dan memasuki tubuhnya. Saat kekuatan spiritual ini kembali, kekuatan Ying San tua dengan cepat tumbuh dan dalam waktu singkat, dia hampir kembali ke puncaknya. Transformasi Ying San tua juga menarik perhatian Han Feng, Mo Tianxing dan yang lainnya. Ekspresi mereka langsung berubah. Dari kelihatannya situasi ini, nampaknya lelaki tua licik ini telah memanfaatkan penundaan yang disebabkan oleh kehadiran mereka untuk berhasil menarik avatar spiritual ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan bertarungnya kemungkinan besar tidak kalah dengan siapapun yang hadir. CK, terima kasih atas semua bantuanmu. Ying San tua menertawakan Xiaoyan dan yang lainnya dengan cara yang aneh. Keyakinannya menjadi lebih besar dengan pulihnya kekuatannya. Ekspresi Mo Tianxing sedikit merosot. Dia segera mengangkat kepalanya ke arah Xiaoyan, Han Feng, dan yang lainnya sebelum tertawa. Semuanya, sekarang bukan waktunya untuk konflik internal. Saya berasumsi semua orang cukup tertarik dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini. Karena kasusnya seperti ini, saya rasa kita harus bergandengan tangan dan merebut benda itu dari tangan iblis tua Ying. Kalau tidak, mengingat kecerdikan orang tua ini, dia mungkin akan menggunakan beberapa taktik untuk melarikan diri. Kemana kita akan pergi dan menemukannya saat itu? Soal pendistribusiannya bisa dibicarakan lain kali. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka langsung merenung dalam hati dan mengangguk sedikit beberapa saat kemudian.
Apa yang dikatakan pemimpin sekte Mo itu benar. Hal yang harus kita lakukan sekarang adalah mengambil air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari tangan iblis tua ini. Kenapa kita tidak melakukan ini? Kami berempat akan menyerang dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menghabisinya. Apa yang kamu katakan? Han Feng tertawa sementara kelicikan melintas di matanya. Tatapan Xiao Yan melirik Han Feng sebelum mengangguk sedikit pada dokter peri kecil dan Suqian. Segera, dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga saat dia berbisik, "Hati-hati, bajingan ini adalah mereka yang bisa menelan seseorang, termasuk tulangnya. Jangan tertipu oleh taktik curang mereka." Suqian tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Anak kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku yang dulu adalah seorang lelaki tua yang keras kepala yang hanya tahu cara berlatih? Apakah saya perlu Anda mengingatkan saya tentang masalah seperti